Ya, di Tribun Ambon hari ini akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya untuk Anda. Tentunya kita mulai dengan berita pertama. Sebanyak 265 kakak terdampak longsor dan banjir di Maluku Tengah. Data masih terus diperbarui. Musibah banjir di Maluku Tengah kali ini terbilang cukup parah, Tribuners. Ketinggian air bahkan mencapai 1 meter saat banjir di Maluku Tengah terjadi pada Minggu 17 Juli 2022 lalu. Tak hanya banjir di Maluku Tengah ini, cuaca buruk yang terjadi juga mengakibatkan longsor di sejumlah daerah tersebut. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maluku Tengah, terdapat 6 kecamatan terdampak banjir di daerah itu, meliputi Kecamatan Lehitu, Salahutu, Pulau Haruku, Saparua Timur, Kecamatan Kota Masohi, dan Kecamatan Amahai. Kepala Subbidang Kedaruratan BPBD Maluku Tengah Umar Sopalatu mengatakan, data sementara menunjukkan 265 kakak terdampak bencana longsor dan banjir akibat cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir. Berikut jumlah korban terdampak berdasarkan desa atau negeri. Negeri 5, 3 kakak, Negeri Kaitetu 29 kakak, Negeri Mamala 1 kakak, 1 ruang belajar pesantren Nurul Ta'akalain di Negeri Hila, Kecamatan Lehitu, Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, 55 kakak, Negeri Rohmoni, Kecamatan Pulau Haruku, 13 kakak, Dusun Huameteno, Negeri Sepa, 75 kakak, Kampung Baru Amahai 2, Kecamatan Amahai 26 kakak, belakang penginapan Irene, Kelurahan Namasina 44. Maksud kami 40 kakak, sementara di sejumlah negeri lainnya, kata Umar, hingga kini masih dilakukan pendataan seperti Negeri Pelau, Kecamatan Pulau Haruku, dan di Kompleks Apui, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi. Teteh, maaf, Teteh. Ada apa ya? Masih dari Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners, Balai Jalan pasang jembatan Belei di Dusun Aira, Maluku Tengah, dan diperkirakan malam ini sudah bisa dilewati. Balai Pelaksana Jalan Nasional Maluku mulai memasang jembatan Belei di Kali Aira, Dusun Aira, Negeri Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah pada Selasa 19 Juli 2022. Salah satu petugas lapangan Balai Jalan dan Jembatan Robi di lokasi mengatakan, jembatan darurat berbentuk kerangka baja yang dipasang itu berukuran panjang 15 meter. Diperkirakan jembatan darurat tersebut baru akan selesai pada malam hari nanti. Adapun jembatan Belei ini merupakan salah satu jenis jembatan darurat sementara yang berbentuk rangka baja. Rangka jembatan Belei berupa panel-panel yang dapat disusun dengan berbagai formasi rangka untuk berbagai bentang dan jumlah lajur. Diketahui akses dari Kota Masohi menuju Kecamatan Tehoru dan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah lumpuh. Namun, akses itu terputus akibat amblesnya sebuah jembatan kecil di Dusun Aira, Negeri Soahuku, Kecamatan Amahai pada Minggu lalu. Tak lama setelah bencana tersebut terjadi, warga bersama anggota TNI Polri bergotong royong membangun jembatan darurat yang terbuat dari material batan pohon kelapa. Adapun deras dengan intensitas tinggi hujan yang terjadi beberapa waktu lalu ini menyebabkan aliran sungai kecil di daerah itu terus terkikis dinding jembatan tersebut. Kemarin dipasang warga di sini sudah dilepas, Tribuners. Nah, ini dan bisa dilihat jembatan B. Sementara itu jembatan Belei dipasang, antrean kendaraan mengular di Dusun Aira, Maluku Tengah. Tribuners, antrean kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terpantau mengular di Dusun Aira, Negeri Soahuku, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah pada hari ini Selasa 19 Juli 2022. Antrean kendaraan itu telah terjadi sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Timur.
Diketahui antrean panjang itu diakibatkan oleh pembongkaran jembatan darurat yang dipasang warga secara gotong royong pada Minggu 17 Juli 2022 lalu. Pantauan tribunambon.com di lokasi, usai pembongkaran jembatan yang dibuat dari material batang pohon kelapa itu, petugas Balai Jalan Nasional Maluku memasang kembali jembatan darurat berbahan baja atau jembatan Bailey. Jembatan Bailey ini dipasang dengan panjang kurang lebih 15 meter. Dikatakan jembatan tersebut baru akan selesai pada malam nanti. Dan kemudian setelah dipasang, kemudian jembatan akan diderek ke sana Tribuners. Mereka mengatakan ini diperkirakan baru akan selesai di sebentar malam nanti atau mereka tidak. Baik Tribuners, kita ke berita lain. Kumpul bukti jaksa geledah kantor desa Sirisori Islam atas dugaan korupsi senilai 360 juta rupiah. Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua geledah kantor desa Sirisori Islam, Kecamatan Saparua Timur pada Selasa 19 Juli 2022. Penggeledahan ini terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa Sirisori Islam. Berdasarkan pantauan, penggeledahan kantor desa Sirisori Islam ini berlangsung sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Ambon di Saparua Ardi, serta didampingi para pegawai dan penyidik lainnya. Disaksikan dan dibantu oleh perangkat desa Sirisori Islam. Diakui Kepala Cabang Kejari Ardi, penggeledahan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus dugaan korupsi di desa tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya Tribuners, Raja dan Sekretaris Desa Sirisori Islam resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana desa dan dana alokasi desa. Diduga dana tersebut telah digunakan tidak sebagaimana mestinya, yakni sebanyak 360 juta rupiah. Penetapan keduanya sebagai tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan ekspose perkara pada Senin 21 Maret 2022 kemarin. Namun, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka Tribuners, keduanya hingga hari ini belum ditahan. Saparua Malteng, Pak. Ya, Tribuners, dari Kabupaten Maluku Tengah kita ke Kabupaten Buru. Pernah ditertibkan, tambang emas Gunung Botak sudah 2 bulan ini kembali beroperasi. Tambang emas Gunung Botak di Desa Kailei, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, Maluku, ternyata sudah 2 bulan ini beroperasi. Hal ini pasca diterbitkan polisi beberapa waktu lalu. Berdasarkan keterangan warga di sekitar tambang emas Gunung Botak yang enggan disebutkan namanya itu. Sementara itu, berdasarkan pantauan tribunambon.com, ribuan bak rendaman kian menjamur di sepanjang bantaran kali Anahoni, kawasan tambang emas Gunung Botak, Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, Maluku. Selain itu, pengolahan emas dengan menggunakan metode dompeng di lokasi sentral pertambangan emas ilegal yang kini masih leluasa beroperasi. Lokasi dompeng tersebut diantaranya Tanah Merah, Kapuran, Kolam Janda, Gunung Batu, dan Pagar Seng. Serta ada juga sejumlah aktivitas tong diduga milik bos besar. Hingga saat ini belum pernah tersentuh oleh aparat. Suasana di sekeliling lokasi tambang itu tampak sangat rusak. Pasalnya ada beberapa galian lubang berukuran besar di sana. Diberitakan sebelumnya, Polres Pulau Buru menertibkan tambang emas Gunung Botak di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, Maluku pada 7 Juni 2022 lalu. Saat itu ratusan tenda dan puluhan kolam milik penambang emas dibakar. Lokasi yang menjadi titik penertiban yakni Tanah Merah, Gunung Kapur, Pagar Seng, dan Kolam Janda.
Masih dari Pulau Buru Tribunnews, antisipasi luapan Sungai Wayapo Pulau Buru, warga Desa Waitina diimbau tetap waspada. Curah hujan tinggi Sungai Wayapo, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru, Maluku mulai meluap pada Selasa 19 Juli 2022. Saat meninjau lokasi Sungai Wayapo, aparat Polsek Wayapo juga menemukan sejumlah bagian bibir sungai terkikis arus air. Warga Desa Waitina pun diminta untuk berhati-hati mengingat hujan masih mengguyur kawasan tersebut. Hal tersebut disampaikan Babin Kantipmas Desa Waiflan, Brigpol Agus Dwianto. Kepada warga, Brigpol Agus pun menyarankan agar kembali menyurati dinas terkait agar bisa dilakukan normalisasi sungai. Diketahui Tribunnews, pemerintahan desa setempat mengajukan permohonan untuk normalisasi, namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari pemerintah setempat. Dalam kesempatan itu, personel Kapolsek Wayapo memberikan imbauan kepada warga sekitar karena dengan curah hujan cukup tinggi bisa menyebabkan banjir. Untuk personel Polsek Wayapo yang terlibat dalam giat tersebut diantaranya Kanit Bimnas Polsek Wayapo Aibda Slamet Sutrisno, Babin Kantipmas Desa Wailo Brioka Bambang Setioko, Babin Kantipmas Desa Waiflan Brigpol Agus Dwianto, serta Banit Provos Polsek Wayapo, Brigpol Desi Triharto, Banit Reskrim Polsek Wayapo, Bribtu Redi Andrianto, dan Banis Reskrim Polsek Wayapo, Bribtu Agung Darwanto. Baik Tribunnews, kita ke Kota Ambon. KM Barcelona tujuan Maluku Utara dijadwalkan berangkat hari ini. Berikut harga tiketnya. Pelaku perjalanan menggunakan kapal cepat tujuan ke Maluku Utara diimbau untuk membeli tiket keberangkatan langsung dengan mendatangi Pelabuhan Slamet Riyadi di Jalan Pantai Mardika, Rijali, Sirimau, Ambon pada Selasa 19 Juli 2022. Pasalnya Tribunnews, KM Barcelona tujuan yakni Sanana, Ternate, Jailolo, dan Manado dijadwalkan berangkat hari ini pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Harga tiket keberangkatan yang dijual di loket pelabuhan pun bervariasi, yakni Rp260.000 untuk tujuan Sanana dan Rp455.000 tujuan Ternate, sedangkan untuk Jailolo harga tiketnya Rp520.000 dan Manado Rp555.000. Petugas loket ACO mengatakan KM Barcelona ini tiba sejak pagi dan sorenya berangkat lagi. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di Pelabuhan Slamet Riyadi pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, hanya terdapat satu kapal saja, yakni KM Barcelona. Suasana di kapal tersebut terlihat ramai lancar, terlihat juga aktivitas buruh masuk dan keluar kapal untuk mengangkut barang penumpang tiba dan berangkat. Ya, Tribunnews, kita ke berita terakhir. Update virus corona di Ambon masih terapkan PPKM level 1. Tetap ada aturan prokes. Status COVID-19 di Ambon sudah kembali berada pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 atau PPKM. Status PPKM level 1 ini sendiri berlaku hingga Agustus mendatang. Ambon masuk dalam status PPKM level 1 berdasarkan Inmendagri nomor 34 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2. Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Ambon, Joy Andreans, mengaku sudah menerima salinan Inmendagri tersebut.
Dia melanjutkan poin aturan dalam instruksi terbaru masih sama dengan instruksi sebelumnya, yakni pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum, warung makan seperti restoran, kafe PKL, lapak jajanan, rumah kopi maupun layanan pesan antar atau dibawa pulang dibuka hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Timur tanpa pembatasan kapasitas, namun tetap memperlakukan protokol kesehatan. Sementara untuk kuliner malam diizinkan buka dari pukul 17.00 waktu Indonesia Timur hingga 24.00 waktu Indonesia Timur. Dia melanjutkan seluruh kegiatan pertemuan, hajatan, resepsi hingga aktivitas kantor diizinkan 100%. Bahkan warga pun sudah tak perlu meminta surat izin atau rekomendasi dari tim Satgas. Negeri terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, maka kita ketahui bersama bahwa saat ini Kota Ambon sudah masuk pada level 1. Dan karena itu per tanggal 4 Juli kemarin sudah diterbitkan Instruksi Wali Kota nomor 13 tahun 2022 terkait dengan PPKM level 1 yang mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat RT/RW, desa, negeri, kelurahan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19. Dan karena itu dalam instruksi wali kota yang akan berlaku yang telah berlaku sejak tanggal 5 Juli sampai dengan 1 Agustus itu sama dengan instruksi wali kota sebelumnya yang memberlakukan seluruh tempat-tempat usaha maupun aktivitas pemerintahan maupun swasta dan juga kegiatan-kegiatan di tingkat masyarakat untuk disesuaikan dengan pemberlakuan PPKM level 1. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 19 Juli 2022. Terus pantau berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com, follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon. Saya Ajeng Hatalaya beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, kita jumpa besok dan amato. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!